Wahai para rezim, dengarkan dengan telinga kalian bahwa hari ini mahasiswa Riau, ribuan mahasiswa Riau turun ke jalan, memindah kampusnya ke jalanan sebagai bentuk kecintaan mahasiswa Riau atas masyarakat kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Riau. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Pemimpin-pemimpin kami yang senantiasa memberikan kebijakan-kebijakan tapi tanpa pernah memikirkan apa efek dan imbal bagi masyarakat daripada kebijakan-kebijakan tersebut. Maka hari ini kami peringatkan bahwa mahasiswa tak pernah diam atas kebijakan yang tidak pura-pura terhadap rakyat. Salam perjuangan, hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sama kita memperjuangkan daripada keresahan masyarakat, orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, kerabat kita. Hari ini kita sebagai mahasiswa masih ada di antara mereka. Sepakat kawan-kawan? Namun dengan menaiknya harga BBM ini yang 500 perak ini justru akan menghambat, bukan justru meningkatkan, justru menghambat laju pertumbuhan perekonomian masyarakat terutama menengah ke bawah. Oleh karena itu, kejuaraan disambut hari ini dengan datangnya bulan suci Ramadan. Artinya tingkat kebutuhan masyarakat sangat meningkat. Ya jangan, kalau bisa sih jangan sampai naik lah. Mungkin perlu komunikasi politik yang efektif ya di kalangan pemerintah. Kementerian Keuangan itu judul slide-nya ya, Outlook belanja subsidi dan kompensasi BBM. Jumlahnya 502,4 triliun, kemudian berpotensi naik menjadi 698 triliun gitu. Nah ini kan kurang elok ya. Tolak kenaikan BBM dan tarif listrik. PBHMI gelar aksi serentak pada besok. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI bakal menggelar aksi menolak kenaikan BBM dan tarif dasar listrik pada Senin 29 Agustus secara serentak. Ketua Umum PBHMI, Raihan Aryatama, mengatakan bahwa HMI merupakan bagian masyarakat yang memiliki peran untuk mengontrol dan mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Hal tersebut menurut dia untuk memastikan keberpihakan dari setiap kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Akhir-akhir ini Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan berbangsa dan bernegara yang kompleks setelah pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan perekonomian nasional, lalu muncul perang antara Ukraina dan Rusia, kata Raihan melalui keterangan yang diterima pada Minggu. Menurut Raihan, konteks global ini mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, terutama di sektor energi, sehingga berimbas pada kenaikan harga minyak mentah dunia hingga di atas $100 per barel, yang berimplikasi pada membengkaknya beban subsidi BBM. Harus ditanggung negara dengan menggunakan dana APBN tahun 2022 berjumlah 502 triliun. Angka subsidi uang besar ini bahkan bisa mencapai 698 triliun jika kuota BBM subsidi yang ditetapkan sebanyak 23,05 juta liter untuk Pertalite dan 15,1 juta liter untuk solar akhirnya jebol, katanya. Hingga saat ini pemerintah Indonesia masih memberlakukan subsidi terhadap 3 jenis BBM, Pertalite dan solar subsidi serta Pertamax. Kemudian persoalan sektor energi yang lain adalah kenaikan tarif dasar listrik untuk 5 golongan pelanggan non-subsidi, yakni golongan R2 dan R3 dengan daya 3.500 volt ampere atau VA ke atas serta golongan pemerintah P1, P2, dan P3 sejak 1 Juli 2022. Kenaikan tarif dasar listrik merupakan imbas dari kekurangan pasokan batubara dana negeri atau domestic market obligation
atau DMO di sektor ketenaga listrikan. Katanya, ia melanjutkan, meski kenaikan tarif dasar listrik terjadi pada pelanggan kelas menengah ke atas dan sektor industri. Kebijakan ini pun memiliki pengaruh terhadap laju inflasi meski terbatas. Di tengah kompleksitas persoalan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik, persoalan lain yang dihadapi Indonesia adalah adanya mafia dalam sektor minyak dan gas serta tambang, ucapnya. Menurutnya keberadaan mafia ini memperpanjang persoalan energi di Indonesia, sehingga sulit untuk mewujudkan sewa sembada energi di Indonesia. Oleh karena itu, merespon persoalan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif listrik dan mafia di sektor migas dan tambang di Indonesia, maka PBHMI menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi COVID-19. 2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Dan 3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas atau migas, dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. Sebagai solusi atas persoalan energi tersebut, PBHMI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan sebagai berikut. 1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat, sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tetap tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM. 2. Membatasi penerimaan manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda 2, angkutan umum, dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, dan perkebunan. Yang ketiga, mengalokasikan pendapatan yang besar atau windfall income dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam atau SDA di pasar global seperti batu bara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik. Yang keempat, melakukan realokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM. Dan yang kelima, mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan atau EBT yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.